Inilah para kiai penginjil di tanah Jawa. Yang pertama, Kiai Ibrahim Tunggu Wulung. Ia lahir di daerah Juwana dekat Jepara dengan nama Raden Tanda Kusuma. Ia adalah seorang muslim dan merupakan anak dari seorang serlir Raden Ngabehi Atma Sudirja, Bupati Polisi Pura Mangkunegaran. Raden Tanda Kusuma memiliki pengaruh dalam lingkungan keraton berupa hal seni yang identik dengan budaya Jawa. Pada tahun 1825 sampai 1830 terjadi perang di Ponegoro. Raden Tanda Kusuma pun ikut serta dalam perang tersebut. Namun pada akhirnya kekalahan pangeran di Ponegoro membuat Raden Tanda Kusuma melarikan diri ke Juwana untuk menghindari kejaran dari pasukan Belanda dan berganti identitas menjadi Ngabdullah. Dari Juwana ia pergi ke Kediri karena krisis ekonomi di daerah tersebut dan bekerja sebagai seorang petani. Ia pun kemudian memutuskan untuk menjadi seorang pertapa di Gunung Kelut demi meninggalkan kehidupan duniawi dan bergelar Tunggul Wulung atau pertapa Gunung Kelut. Pada masa pertapaannya, ia menemukan 10 perintah Allah di alas tidurnya. Ia pun mendapat wangsit atau amanat gaib untuk mencari agama tersebut. Setelah selesai bertapa, ia kemudian berkunjung ke Mojowarno pada tahun 1853 dan bertemu dengan misionaris bernama Jelesma. 2 tahun setelahnya ia dibaptis oleh Jelesma dengan nama Ibrahim. Ia giat melakukan penginjilan ke daerah Malang, Pandaan, bahkan sekitar Gunung Muria, yaitu Bondo, Banjutowo, dan Tegalombo. Ia kemudian mendirikan kelompok Kristen di daerah tersebut. Kiai Ibrahim dikenal sebagai penginjil yang bercorak budaya Jawa. Ia melakukan pendekatan seperti ngelmu, menceritakan bahwa Yesus adalah Ratu Adil yang dinantikan rakyat Jawa, dan doa-doa dengan ciri khas Jawa. Ia meninggal pada tahun 1885 di sekitar Gunung Muria dan memiliki 1000 lebih pengikut. Yang kedua, Kiai Sadrak. Ia lahir dari keluarga petani di Jepara dengan memiliki nama Raden Abbas. Ia kemudian diadopsi oleh keluarga muslim yang cukup berada. Pada usia 17 tahun, Raden kemudian diantarkan ke pondok pesantren di Jombang, Jawa Timur. Ia menjadi sebagai seorang muslim yang taat dan pandai membaca Al-Quran. Suatu hari Raden pergi ke desa Mojowarno. Di sini ia bertemu dengan Jelesma, yaitu seorang misionaris Belanda yang sebelumnya membaptis Kiai Ibrahim Tunggu Wulung. Kiai Ibrahim ini yang nanti kemudian akan menjadi guru dari Kiai Sadrak. Raden kemudian pergi untuk bermukim di Semarang. Di tempat ini, ia bertemu dengan misionaris bernama W. Huso. Perjumpaannya ini semakin membuat Raden untuk berkeinginan menjadi Kristen melalui kelas katekisasi. Raden pada akhirnya bertemu dengan Kiai Ibrahim Tunggu Wulung yang sudah menjadi Kristen dan pada tahun 1867 dibaptis dengan nama Baptis Sadrak. Pasca dibaptis, Kiai Sadrak giat melancarkan penyebaran agama Kristen di tanah Jawa. Ia pergi ke desa-desa yang telah menjadi komunitas Kristen yang telah didirikan oleh Kiai Ibrahim. Pada usia 35 tahun, Kiai Sadrak pergi ke Kediri dan Purworejo. Di Purworejo, inilah ia diangkat menjadi anak angkat oleh pendeta bernama Stephen Philip. Setelahnya ia pergi ke Karangyoso dan mendirikan komunitas Kristen di sana. Kiai Sadrak melakukan penginjilan dengan budaya Jawa, seperti memimpin ibadat dalam bahasa Jawa, melakukan metode debat dengan lawannya, dan mengusir setan dengan menggunakan keris. Hal inilah yang membuat pihak Belanda mencap Kiai Sadrak sebagai bidah alias sesat karena mencampur ilmu kejawen dengan kekristenan. Meskipun demikian, cara Kiai Sadrak ini berhasil menjala banyak umat hingga ribuan. Peningkatan jemaat ini membuat Sadrak dipenjara selama 3 bulan. Ia wafat pada tahun 1924 di usia hampir 90 tahun.
Kiai Sadrak memiliki peninggalan bangunan gereja Kiai Sadrak di Purworejo yang menjadi salah satu situs cagar budaya. Yang ketiga, Kiai Carolus Wiryoguno. Ia lahir di Madura, Jawa Timur pada tahun 1809 dengan nama Raden Paing. Ia merupakan anak ketiga dari Pangeran Cokrokusumo, keturunan Sultan Cakra di Ningrat II yang menyukai berbagai ilmu kebatinan. Ia pandai dalam menguasai ilmu gaib, hingga suatu hari Raden Paing ingin menguasai ilmu baru, yaitu musgab gaib. Haus akan hasratnya, ia memutuskan pergi ke Ngoro di Mojokerto. Di sana ia bertemu dengan Konrad Laurens Cullen, seorang misionaris Belanda. Hidupnya berubah 180 derajat ketika bertemu dengan Cullen. Mulai dari penyuka ilmu gaib, ia menjadi penikmat ajaran Kristus. Ia memutuskan untuk menjadi Kristen dan dibaptis pada tahun 1844 dengan nama baptis Carolus. Ia pun mengajak keluarganya untuk menjadi Kristen. Meskipun demikian, Kiai Carolus Wiryoguno dimusuhi oleh banyak orang di desanya. Ia pun memutuskan pergi untuk membangun sebuah desa bersama temannya Dito Truno. Membabat hutan kecil, usahanya pun sukses membangun 3 desa, yaitu Mojowarno, Mojowangi, dan Mojoroto. Singkat cerita, Kiai Carolus membangun gereja Kristen Jawi Wetan, GKJW, pada tahun 1881. Ia wafat pada tahun 1899 di usianya 90 tahun. Yang keempat, Kiai Paulus Tosari. Ia lahir di desa Kedung Turi di Surabaya pada tahun 1813 dengan nama Kasan. Orang tuanya adalah seorang Madura dan Muslim. Ia sangat menyukai wayang dan gemar bermain judi. Sempat menjadi pedagang kapas, ia mengalami kebangkrutan akibat bermain judi. Hidupnya merasa kacau karena menganggap bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Begitu dia mendengar ajaran pengampunan dosa di Ngoro, ia pun pergi ke sana pada tahun 1840 dan memiliki nama Tosari. Ia akhirnya bertemu dengan Cullen, seorang misionaris Belanda. Ia pun belajar kekristenan dari Cullen dan memantapkan diri untuk dibaptis. Pada tahun 1844, ia dibaptis di Surabaya oleh Yohanes MD dengan nama Paulus. Kiai Paulus Tosari menginjil dengan budaya Jawa, yaitu tembang dan wayang. Ia pergi ke Mojowarno dan menggagas berdirinya gereja Kristen Jawi Wetan bersama Kiai Carolus Wiryoguno. Kiai Paulus wafat pada tahun 1882. Demikianlah para penginjil gereja di tanah Jawa. Masih banyak lagi kiai lainnya yang tidak disebutkan di sini. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe. Tuhan memberkati.